Shalom, anak-anak komunitas Jedija, gimana kabarnya? Semuanya tentu baik-baik dan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, kita kembali lagi untuk kebaktian online yang kedua. Pasti semua yang terjadi semua bisa dilewatin karena anugerah Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun saat ini. Kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan pujian menyenangkan hatimu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di relungan hati ini, kata dan perbuatan, di setiap rencana-Mu, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di relungan hati ini, kata dan perbuatan, di setiap rencana-Mu, semua cita-citaku menurut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Ayo anak-anak semuanya kita menyanyi, kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pada saat sore hari ini. Di mana kita berada, baik itu ada anak-anak ada di rumah, baik itu di dalam ruang tamu, baik di dalam kamar, tempat tidak menjadi penghalang untuk kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita sudah baik, Tuhan luar biasa memelihara dalam kehidupan kita.
kita anak-anak dan mami-mami yang ada dan papi-papi yang ada pada saat ini. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyenangkan hati Tuhan, dari hati kita sampai Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita. Tetap kita menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di relungan hati ini, kata dan perbuatan, di setiap rencana-Mu, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Kau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, kita akan berdoa pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kita melalui online pada saat sore hari ini.
Biar Tuhan pimpin, biar Tuhan membukakan hati kami, membukakan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu disenangkan dengan perkataan kita, pujian kita, dan perbuatan kita. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat sore hari ini. Terima kasih atas pimpinanmu, atas pemeliharaanmu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, anak-anak komunitas Yedija Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar dan belajar Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bersuka cita, kita bergembira karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian dengan sukacita, nyanyikan pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita bertepuk tangan walaupun kita ada di rumah, kita tetap bersuka cita dimanapun kita berada. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan pada saat sore hari ini. Oke anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, supaya firman itu boleh tertanam di dalam hati kita, dan firman itu dapat tumbuh dan berbuah, dan anak-anak boleh menjadi saksi dan terang daripada Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan.
Mari anak-anak kita nyanyikan pujian seperti rusa merindukan air sungai. Demikian juga kita merindukan firman Tuhan itu untuk menjadi kekuatan kita pada saat ini. Biar kita jangan jatuh, kita jangan goyah, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan memelihara setiap anak-anak dan umat-umatnya. Mari anak-anak kita nyanyikan seperti rusa, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biar hadirat Tuhan, biar melawat hati kita pada saat sore hari ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau urapi
urapi Tuhan mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan tanpa pimpinan yang daripada Engkau Tuhan. Berilah kuasa-Mu Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh Tuhan menjadi Tuhan pegangan buat anak-anak komunitas Yedija Tuhan. Supaya Tuhan mereka boleh dikuatkan, mereka boleh Tuhan menjadi Tuhan terang-Mu Tuhan, baik di sekeliling mereka, buat teman-teman mereka, terlebih Tuhan untuk keluarga mereka Tuhan, yang mungkin Tuhan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya yang belum mengenal Engkau, melalui Tuhan tingkah laku perbuatan dari anak-anak komunitas, mereka boleh memenangkan jiwa-jiwa keluarganya untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Kami Tuhan akan menjadi seorang murid duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita saksikan dulu video cuplikan tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Selamat menyaksikan untuk film ini. Elia mengatakan kepada Raja Ahab, di negeri itu akan terjadi kekeringan 3 tahun lamanya. Raja Ahab marah, ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Elia. Agar terhindar dari kejaran para prajurit Ahab, Elia pergi ke sebelah timur Yordan. Ia bersembunyi di tepi sungai Kerit yang mulai kering. Setelah beberapa lama kemudian, Allah memberitahu Elia untuk pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Di sana Allah memerintahkan seorang janda untuk memberinya makanan. Agar tidak mudah ditemukan oleh pasukan Raja Ahab yang terus memburunya, peta ini menunjukkan arah perjalanan yang mungkin ditempuh Elia menuju Sarfat. Ketika tiba di gerbang kota itu, dia melihat seorang perempuan dan seorang anak lelaki mengumpulkan kayu bakar. Elia menghampiri dan menyapanya. Bolehkah saya minta sekendi air untuk minum? Saat perempuan itu akan mengambil air minum, Elia berkata lagi, "Kalau tidak keberatan, tolong juga berikan saya sepotong roti." Maaf, saya tidak punya roti. Kami cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kami sedang mengumpulkan kayu bakar untuk memanggang makanan terakhir.
Setelah itu, kami tidak punya makanan lagi. Dan saya bersama anak saya akan mati kelaparan. Cuma ini tepung dan minyak yang tersisa. Jangan takut, lakukanlah seperti yang kukatakan. Tetapi buat dulu sepotong roti kecil, bundar untukku. Sesudah itu, barulah buat lagi untukmu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kemudian perempuan itu buru-buru mengolah sisa tepung dan minyak itu untuk membuat roti. Lalu dipanggang untuk makan mereka bertiga. Betapa herannya perempuan dan anaknya itu saat keduanya melihat tepung dalam tempayan masih ada. Ternyata tepungnya masih ada. Minyaknya juga tetap utuh. Janda dan putranya keheranan. Dalam bencana kelaparan seperti sekarang ini, Tuhan Elia menyediakan makanan untuk mereka. Sejak saat itu, tiap hari mereka punya cukup tepung dan minyak untuk membuat roti. Meski tiap hari digunakan, tepung itu tidak pernah berkurang. Dan minyaknya tidak pernah habis. Di saat musim kelaparan itu, setiap hari mereka punya roti untuk dimakan. Janda itu mengizinkan Elia tinggal di lantai atas rumahnya. Suatu hari, anak janda itu jatuh sakit. Sampai beberapa hari kemudian, sakitnya semakin parah. Dan akhirnya, anak lelaki satu-satunya itu tidak bernapas lagi. Ibu anak itu menumpahkan kesedihannya pada Elia. Ya abdi Allah, ya abdi Allah, apa kamu datang kemari hanya untuk mengingatkan dosa-dosaku dan membunuh anakku? Izinkan aku membawa anakmu ke kamarku. Dia membaringkan mayat anak itu di atas tempat tidurnya. Kemudian Elia berdoa, Ya Tuhan,
Janda ini sudah memberi tumpangan kepadaku. Mengapa engkau menimpakan kemalangan padanya, sehingga anaknya mati? Ya Tuhan, kembalikanlah nyawa anak ini. Lalu Elia melihat anak lelaki itu masih terbaring kaku. Elia terus berdoa sambil berbaring di atas tubuh anak itu. Tuhanku, ya Tuhanku, biarlah anak ini hidup kembali. Namun, anak itu tetap tidak bergerak. Elia berdoa untuk ketiga kalinya. Ia merebahkan dirinya di atas tubuh anak itu. Ya Tuhanku, biarkan anak ini hidup kembali. Sesudah itu Elia melihat anak itu bergerak. Tuhan mendengar doa dan kesedihan Elia. Ia mengembalikan nyawa anak itu ke dalam tubuhnya, sehingga anak itu hidup kembali. Lalu Elia membawa anak itu pada ibunya. Lihat, anakmu masih hidup. Janda itu kegirangan. Ia memeluk erat putranya. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau katakan itu benar. Hampir 3 tahun kemudian, sejak Elia mengatakan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan, sehingga terjadi bencana kekeringan dan kelaparan di negeri itu. Sekarang Tuhan memberitahu Elia agar dia pergi memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab. Kemudian Elia meninggalkan janda dan anak lelakinya itu. Elia meninggalkan Sarfat menuju ke selatan untuk menemui Raja Ahab. Nah, anak-anak, kita sudah melihat video tentang cerita Nabi Elia dan janda Sarfat. Gimana anak-anak? Apa yang anak-anak dapat? Ceritanya luar biasa ya. Tuhan kita itu ajaib. Nah, kita akan mendapatkan pelajaran yang penting dalam cerita ini, di mana kita bisa melihat gimana pemeliharaan Tuhan buat anak-anaknya. Ya. Seperti Nabi Elia dipelihara Tuhan melalui ibu janda dari Sarfat ini, beserta 1 anak tunggalnya. Tuhan memelihara mereka dengan terjadinya kelaparan dan kekeringan selama 3 tahun di Israel.
pada zaman apa adik-adik? Zaman raja siapa? Ayo. Nah, pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elia. Akhirnya Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Di Sarfat dia ketemu dengan seorang janda, di mana janda ini memperoleh mukjizat yang luar biasa, di mana dia mempunyai satu genggam tepung dan beberapa tetes minyak untuk mereka buat makanan dan untuk mereka makan. Tapi Nabi Elia bilang untuk membuat kue itu untuk dia. Mana bisa? Tepung yang ada aja sekali dibuat untuk makan si janda ini dengan anaknya udah habis. Tapi Tuhan kita adalah luar biasa. Melalui Nabi Elia mukjizat terjadi. Tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Walaupun mereka selalu membuat dan memakannya, tetapi tepung itu selalu ada dan selalu ada. Apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Elia taat kepada Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Dan janda ini juga taat dengan omongan Nabi Elia. Maka mukjizat itu terjadi, adik-adik. Nah, ketaatan itu perlu. Di mana kita taat kepada Tuhan, di mana di situ juga Tuhan bekerja. Jadi anak-anak yang Mami kasihi, dengan keadaan Indonesia, bangsa kita tercinta ini, adanya corona, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir dan takut. Kalau kita taat, Tuhan juga akan memelihara kita. Satu hal yang kita ambil dari pelajaran ini juga, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk mengasihi sesama. Gimana caranya kita mengasihi sesama kita? Dengan keadaan seperti sekarang, saatnya kita berbagi bagi orang yang kekurangan. Tidak perlu yang banyak kita memberikan, tapi apa yang kita punya, kita sedikit memberikan kepada orang yang tidak mampu. Dengan kita membagikan berkat yang kita punya, kita membuktikan cinta kita, kasih kita kepada sesama sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Yang mana Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, kita berbagi kasih kepada yang kekurangan. Nah, anak-anak, Mami, biarlah dengan kesempatan yang ada ini kita gunakan untuk memberkati orang lain. Ada kejadian yang Mami alamin 2 minggu yang lalu, di mana kejadian mukjizat janda Sarfat itu terjadi juga buat kehidupan Mami. Tapi bukan di Sarfat loh, tapi di Pilangsari, di rumahnya Mami Yohana. Apa coba adik-adik? Mami Yohana itu membeli beras 12 karung, yang mana satu karungnya itu isi 25 kilo. Mami mempunyai keinginan satu karung beras ini dibagi menjadi 5, masing-masing 5 kilo adik-adik. Kalau 25 kilo dibagi masing-masing 5 kiloan, dari 12 karung ini akan mendapatkan jumlah yaitu 60 bungkus beras. Tapi luar biasa loh, Tuhan mengadakan mukjizat
Yang mana Mami dengan Tante Susi juga Pak Rasiman yang selalu menjemput kalian di saat komunitas terbengong-bengong. Setelah kami bungkusin beberapa karung beras, loh, kalau kita udah bungkus dapat 5 kantong plastik yang berisi 5 kiloan, kok berasnya masih ada sisa? Kita bingung, akhirnya kita pinjem timbangan lagi ke orang lain sampai 3 timbangan untuk mengeceknya. Tetap aja isinya sama 5 kilo. Nah, kita penasaran adik-adik. Di saat 1 karung lagi kita coba lagi, ternyata memang ada sisa. Masing-masing berbeda-beda dari 12 karung itu. Ada yang sisa 2,5 kilo, ada sisa 1 kilo 9 gram, ada sisa 2 kilo 3 gram. Wih, luar biasa Tuhan kita. Ternyata setelah dihitung jumlahnya menjadi 66 kantong plastik berisi beras 5 kilo, Indomie 5 biji, 1 minyak goreng. Nah adik-adik, mujizat Tuhan itu tidak pernah habis. Dari dulu sampai sekarang, mujizat dan pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Selalu ada buat anak-anaknya. Jadi adik-adik, dalam situasi seperti sekarang, kita harus hati-hati juga. Kita punya hikmat, kita jangan keluar-keluar rumah. Ya, kita tetap di rumah, menjaga kesehatan kita, stamina kita. Nah adik-adik, jangan lupa setelah kalian mendengarkan firman pada saat sore hari ini, kalian boleh menyaksikan gimana Tuhan kita itu luar biasa. Bilang ke mami, papi, bilang ke teman-teman, ke saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Kita menjadi saksi. Kita itu selalu dipelihara. Tuhan itu selalu memberikan mujizat bagi orang-orang yang taat dan mendengarkan firman. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini ya. Tetap bersukacita di mana kalian berada. Baik di rumah masing-masing, kita tetap mendengarkan firman Tuhan melalui online, mami dan papi di komunitas. Kalian juga harus banyak juga membaca firman di rumah, memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Shalom, terima kasih. Sampai jumpa. Amin.